Halo teman-teman semua, masih bersama saya di channel Jejak Cerita. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan kisah nyata tentang sepucuk surat dari surga. Simak kisahnya sampai selesai. Langit mendung menggantung di atas kota kecil itu, seperti ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti hati Dimas. Hari itu, langkahnya terasa berat saat memasuki rumah yang dulu begitu hangat dengan suara ibunya. Kini, rumah itu sunyi, hanya menyisakan kenangan yang tak mungkin kembali. 3 hari lalu, ibunya, Bu Sari, menghembuskan napas terakhir setelah berjuang melawan penyakit yang telah lama menggerogoti tubuhnya. Dimas tidak ada di sisinya. Ia sedang sibuk dengan pekerjaannya di kota, seperti biasa, selalu menunda kepulangannya dengan alasan nanti saja. Di meja kayu di sudut ruang tamu, ada tumpukan barang peninggalan ibunya. Dimas meraba-raba permukaan kayu itu, mencoba mengenang bagaimana dulu ibunya selalu duduk di sana, menunggunya pulang dengan sabar. Ketika matanya menyapu meja itu, ia melihat sebuah amplop kuning dengan tulisan tangannya yang sudah lama ia kenali. Jantungnya berdegup kencang. Untuk Dimas, anakku tercinta. Dengan tangan gemetar, Dimas mengambil amplop itu. Perlahan, ia membuka dan mengeluarkan selembar kertas berisi tulisan ibunya. Nafasnya tercekat saat mulai membaca. Dimas sayang, saat kamu membaca ini, mungkin ibu sudah tidak ada di sampingmu lagi. Jangan bersedih terlalu lama. Nak, ibu ingin kamu tetap kuat dan menjalani hidup dengan bahagia. Ibu tahu kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu. Dan ibu mengerti, kamu sudah dewasa, punya tanggung jawab sendiri. Ibu bangga melihatmu sukses, meski ibu sering merindukanmu dalam diam. Dimas, kamu masih ingat dulu ketika kecil kamu sering bilang, Ibu, nanti kalau aku sudah sukses, aku akan ajak ibu keliling dunia. Ibu selalu tersenyum mendengarnya. Tapi tahukah kamu, nak, ibu tidak pernah ingin pergi kemana-mana. Yang ibu inginkan hanya satu, bisa melihatmu pulang, duduk di meja ini, makan bersama seperti dulu. Dimas, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai melupakan rumah. Rumah kita selalu ada untukmu. Ibu selalu menunggumu. Tapi kini, ibu hanya bisa menunggu dari kejauhan. Di lemari kamar, ada sebuah kotak kecil yang ibu siapkan untukmu. Bukalah, dan semoga kamu mengerti betapa besar cinta ibu padamu. Air mata Dimas jatuh satu persatu, menodai surat itu. Hatinya terasa remuk. Ia menyesali semua waktu yang ia sia-siakan. Dengan langkah terburu, ia masuk ke kamar ibunya. Lemari kayu tua itu masih berdiri di sudut ruangan. Tangannya gemetar saat membuka pintu lemari. Dan di sana, di rak paling atas, ada sebuah kotak kecil berwarna coklat. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada beberapa benda yang langsung mengiris hatinya. Foto-fotonya sejak kecil. Sepasang sepatu kecil yang dulu sering dipakai Dimas saat balita. Dan selembar tiket pesawat yang sudah kedaluarsa. Tiket itu bertuliskan namanya dan ibunya. Itu tiket ke Bali, tempat yang dulu sering ia janjikan untuk dikunjungi bersama. Tangis Dimas pecah. Ibunya ternyata tetap berharap, tetap percaya pada janjinya, meski ia sendiri lupa. Ia merasa dadanya begitu sesak. Semua yang ia kejar selama ini terasa hampa. Untuk apa semua kesuksesan ini jika ia kehilangan satu-satunya orang yang paling mencintainya? Hari itu, di rumah kecil itu, Dimas duduk lama di kursi tua tempat ibunya biasa menunggu. Ia menatap langit, berharap ibunya melihatnya dari surga dan berbisik lirih. Maafkan aku, Bu, aku terlalu lama pulang. Tapi kini, pulang pun tak ada lagi yang menunggu. Breaks heart. Bersambung. Terima kasih. Teman-teman jejak cerita, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman terhibur dengan ceritanya. Oh iya, jika teman-teman jejak cerita menginginkan kisah nyata selanjutnya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen di bawah ya,
supaya jejak cerita lebih semangat menghadirkan kisah nyata selanjutnya.